Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Lubang hitam versus lubang putih. Apa bedanya? Bab 1. Pintu-pintu misterius di alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah panggung besar yang penuh dengan misteri. Di antara jutaan bintang, galaksi, dan planet, ada dua karakter paling misterius yang kerap mencuri perhatian para ilmuwan dan penggemar astronomi, lubang hitam dan lubang putih. Kalau lubang hitam sudah jadi semacam selebriti di dunia fisika dan astronomi, lubang putih mungkin masih terdengar seperti tokoh fiksi dari film sci-fi yang pelik. Padahal, keduanya adalah konsep yang sangat menarik dan saling berkaitan, seperti dua sisi kain yang sama. Apa itu lubang hitam? Lubang hitam, secara sederhana, adalah sebuah wilayah di ruang dan waktu di mana gravitasi begitu kuat sampai tidak ada apapun, bahkan cahaya, yang bisa lolos darinya. Kalau kita bayangkan gravitasi sebagai sebuah tali pengikat, lubang hitam adalah tali yang sangat kuat, sampai-sampai tali itu melilit dan menahan semua hal di sekitarnya. Lubang hitam terbentuk dari runtuhnya bintang-bintang raksasa yang telah menghabiskan bahan bakarnya. Ketika mereka mati, inti bintang bisa runtuh ke dalam dirinya sendiri, menyusut menjadi titik yang sangat padat dan kecil, yang disebut singularitas. Di sekitar singularitas, ada event horizon, batas di mana jika sesuatu melewatinya, tidak akan pernah kembali keluar lagi. Dan lubang putih? Lubang putih adalah saudara kembar teoretis dari lubang hitam, tapi berfungsi sebaliknya. Kalau lubang hitam adalah pintu masuk yang menelan segala sesuatu, lubang putih adalah pintu keluar yang mengeluarkan materi dan cahaya, tapi tidak pernah membiarkan apapun masuk. Konsep lubang putih muncul dari solusi matematis persamaan relativitas umum Einstein, sama seperti lubang hitam. Namun, tidak ada bukti observasi langsung tentang keberadaan lubang putih di alam semesta. Ini membuatnya jadi misteri yang menggoda, penuh dengan spekulasi dan kemungkinan-kemungkinan baru. Bedanya apa sih? Secara intuitif, lubang hitam adalah area gravitasi yang menarik, sementara lubang putih adalah area yang menolak segala sesuatu untuk masuk, hanya mengeluarkan materi. Jadi, kalau lubang hitam adalah aspirator alam semesta, lubang putih adalah semprotan misterius yang belum kita pahami betul. Teori fisika di balik lubang hitam dan lubang putih. Kita tidak bisa memahami lubang hitam dan lubang putih tanpa sedikit menyentuh teori relativitas umum dan konsep ruang waktu. Einstein merumuskan bahwa gravitasi bukan hanya gaya tarik biasa, tapi hasil dari kelengkungan ruang dan waktu oleh massa. Lubang hitam muncul sebagai solusi matematis di mana ruang waktu melengkung ekstrim sampai membentuk singularitas. Dalam persamaan tersebut, lubang putih adalah solusi waktu terbalik dari lubang hitam, di mana aliran materi dan cahaya keluar, bukan masuk. Spekulasi dan penelitian terbaru. Sementara lubang hitam sudah banyak diteliti, mulai dari gambar pertama yang dirilis oleh Event Horizon Telescope hingga pengamatan gelombang gravitasi, lubang putih masih dalam ranah hipotesis. Beberapa fisikawan spekulasi lubang putih bisa jadi ujung dari lubang hitam, sebuah terowongan yang menghubungkan dua titik di ruang waktu yang kita sebut sebagai wormhole. Bisa jadi lubang hitam dan lubang putih adalah dua sisi jalan tol alam semesta yang sama. Penelitian terbaru mencoba menghubungkan lubang putih dengan teori kuantum gravitasi dan model alam semesta yang lebih luas, yang melibatkan konsep multiverse dan Big Bounce. Bab 2. Dari teori Einstein ke keajaiban lubang hitam dan putih. Kalau kita bicara lubang hitam dan lubang putih, kita harus mulai dari tempat yang paling fundamental, ruang dan waktu. Bukan cuma ruang dan waktu yang biasa kita bayangkan, tapi ruang dan waktu yang bisa melengkung, membengkok,
bahkan terrobek oleh kekuatan gravitasi. Ruang waktu dan relativitas umum. Sebelum Einstein muncul, orang menganggap gravitasi sebagai gaya tarik antara dua benda, seperti gaya magnet. Tapi Einstein berkata, tidak. Gravitasi itu bukan gaya biasa. Itu adalah hasil dari bagaimana massa melengkungkan ruang dan waktu. Bayangkan kamu punya selembar kain karet yang sangat elastis. Kalau kamu letakkan bola bowling di tengah kain itu, kain akan melengkung di sekitar bola. Sekarang bayangkan bola kecil, seperti kelereng, diletakkan di dekat bola bowling tadi. Bola kecil itu akan menggelinding ke arah bola bowling karena permukaan kain yang melengkung. Nah, itulah gambaran bagaimana benda bermassa membuat ruang waktu melengkung, dan benda lain akan bergerak mengikuti kelengkungan itu. Itulah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Lubang hitam, singgasana kelengkungan ekstrim. Lubang hitam adalah wilayah di mana kelengkungan ruang waktu menjadi sangat ekstrim. Jadi ekstrim, sampai titik di mana kita tidak bisa berbicara tentang ruang dan waktu seperti biasa lagi. Singularitas di pusat lubang hitam adalah tempat di mana kerapatan massa menjadi tak terhingga dan hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku. Tapi yang paling terkenal dari lubang hitam adalah event horizon, batas tak terlihat yang memisahkan lubang hitam dari dunia luar. Kalau kamu melintasi event horizon, kamu akan tersedot tanpa bisa kembali. Bahkan cahaya, yang biasanya bergerak dengan kecepatan tercepat di alam semesta, tidak bisa kabur. Makanya disebut lubang hitam, karena tidak ada cahaya yang keluar. Lubang putih, waktu berjalan mundur. Lubang putih, di sisi lain, adalah kebalikan dari lubang hitam. Dalam solusi matematis Einstein, jika lubang hitam adalah titik di mana segala sesuatu masuk dan tidak keluar, maka lubang putih adalah titik di mana segala sesuatu keluar dan tidak bisa masuk. Bayangkan lubang putih seperti keran air yang terus mengalirkan materi dan energi keluar, tapi tidak pernah menghisap atau menyerap apapun. Nah, inilah yang bikin lubang putih menarik dan membingungkan sekaligus. Apakah ada benda di alam semesta yang seperti itu? Sampai sekarang belum ada bukti pengamatan nyata yang meyakinkan. Keterkaitan lubang hitam dan putih, jembatan waktu? Beberapa teori mencoba menghubungkan lubang hitam dan lubang putih sebagai dua sisi dari sebuah wormhole, semacam terowongan ruang waktu yang menghubungkan dua titik jauh di alam semesta atau bahkan dua alam semesta yang berbeda. Bayangkan kalau kamu punya lubang hitam sebagai pintu masuk dan lubang putih sebagai pintu keluar. Kalau konsep ini benar, mungkin ada jalan pintas di ruang waktu yang belum kita temukan. Tapi wormhole ini masih dalam ranah teori, karena ada banyak kendala fisika, seperti stabilitas dan energi negatif yang diperlukan untuk menjaga terowongan tetap terbuka. Apa kata penelitian terbaru? Beberapa penelitian mencoba menjelaskan lubang putih dengan sudut pandang kuantum gravitasi, cabang fisika yang ingin menyatukan relativitas umum dan mekanika kuantum. Ada hipotesis menarik yang menyatakan bahwa lubang putih mungkin muncul sebagai hasil dari evolusi lubang hitam yang sudah sangat tua. Saat lubang hitam menguap karena radiasi Hawking, proses di mana lubang hitam kehilangan massa secara perlahan, di akhir siklusnya, lubang hitam tersebut bisa meledak menjadi lubang putih. Peneliti juga menghubungkan lubang putih dengan fenomena Big Bounce, model alternatif dari Big Bang di mana alam semesta tidak dimulai dari sebuah titik tunggal, tapi mengalami siklus pengembangan dan kontraksi yang terus berulang. Bab 3, Radiasi Hawking dan kehidupan lubang hitam, serta misteri lubang putih. Radiasi Hawking, lubang hitam bisa menguap? Bayangkan sebuah lubang hitam yang selama ini kita pikir sebagai monster yang terus-menerus menelan segala sesuatu tanpa ampun. Namun, pada tahun 1974,
Seorang fisikawan jenius bernama Stephen Hawking membuat terobosan yang mengejutkan. Lubang hitam ternyata bisa mengeluarkan radiasi dan perlahan-lahan menghilang. Apa maksudnya? Partikel virtual dan energi dari kekosongan. Sesuatu yang luar biasa terjadi di tingkat kuantum. Ruang yang kita anggap kosong sebenarnya penuh dengan pasangan partikel virtual yang muncul dan menghilang sangat cepat. Biasanya, partikel dan antipartikel ini akan saling bertemu dan saling memusnahkan, jadi mereka tidak meninggalkan jejak. Tapi jika kejadian ini terjadi tepat di dekat event horizon lubang hitam, satu partikel bisa tersedot masuk ke lubang hitam, sementara pasangannya lolos keluar dan menjadi radiasi yang bisa dideteksi. Radiasi ini disebut radiasi Hawking. Jadi, lubang hitam bukanlah tempat yang benar-benar gelap atau benar-benar menelan tanpa jejak. Mereka bisa kehilangan massa secara perlahan dan, dalam waktu yang sangat lama, menguap. Siklus hidup lubang hitam. Kalau lubang hitam menguap, apa yang terjadi pada akhirnya? Inilah bagian yang masih jadi misteri. Beberapa spekulasi menyebutkan lubang hitam akan menguap hingga titik di mana mereka meledak secara eksplosif, melepaskan energi yang sangat besar. Dan disinilah lubang putih masuk ke dalam cerita sebagai kandidat kelanjutan dari lubang hitam. Lubang putih, bayangan teoritis dan spekulasi ilmiah. Lubang putih muncul dari persamaan matematika Einstein sebagai solusi waktu terbalik dari lubang hitam. Artinya, alih-alih menarik materi masuk, mereka justru mengeluarkan materi dan energi. Kalau lubang putih ada, mungkin ia adalah hasil akhir dari lubang hitam yang sudah mati atau berubah bentuk. Seperti proses kelahiran baru dari materi dan energi yang pernah tersedot. Namun, masalah utama dengan lubang putih adalah ketidakstabilannya secara teori. Mereka tidak bisa bertahan lama karena cenderung dipenuhi oleh materi yang menabraknya dari luar, sesuatu yang dalam model ideal mereka tidak boleh terjadi. Apa kata penelitian terbaru? Penelitian mutakhir mencoba mengaitkan lubang putih dengan Big Bounce, model alam semesta di mana Big Bang bukanlah awal mutlak, tapi ledakan hasil pemantulan dari kontraksi alam semesta sebelumnya. Dalam model ini, lubang putih bisa jadi pintu keluar dari alam semesta lama menuju alam semesta baru. Gravitasi kuantum Loop, cabang teori fisika yang mencoba menggabungkan relativitas umum dan mekanika kuantum. Dalam model ini, lubang hitam tidak mengakhiri segalanya di singularitas, tapi berubah menjadi lubang putih, memungkinkan materi yang hilang keluar di tempat lain atau waktu lain. Wormhole dan multiverse. Spekulasi lain adalah bahwa lubang hitam dan putih adalah jembatan antar alam semesta atau dimensi yang berbeda. Mungkin lubang hitam adalah portal masuk dan lubang putih portal keluar. Apa artinya untuk kita? Walau lubang putih masih hipotesis, memahami mereka bisa membuka pintu untuk memecahkan misteri informasi yang hilang di dalam lubang hitam, Black Hole Information Paradox. Menyelidiki asal-usul alam semesta. Mengembangkan teori kuantum gravitasi yang menyatukan dua pilar besar fisika modern. Bab 4. Menyelami dunia lubang hitam nyata, dari bintang yang runtuh sampai gambar pertama lubang hitam. Lubang hitam di sekitar kita, apakah ada? Lubang hitam mungkin terdengar seperti benda jauh dan mistis di luar angkasa yang gak pernah kita lihat. Tapi faktanya, ada banyak lubang hitam yang tersebar di galaksi kita, termasuk yang dekat dengan bumi. Meskipun dekat di sini tetap berarti ribuan hingga jutaan tahun cahaya jauhnya. Lubang hitam terbentuk dari bintang-bintang masif yang kehabisan bahan bakar dan runtuh. Jadi seiring galaksi kita penuh bintang, pasti ada lubang hitam yang lahir dari sisa-sisa bintang itu. Contoh lubang hitam terkenal, Cygnus X1. Salah satu lubang hitam paling awal yang berhasil diamati adalah Cygnus X1.
Letaknya sekitar 6.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Cygnus X1 menarik perhatian karena mengeluarkan sinar X yang kuat yang berasal dari materi yang sedang ditarik ke dalam lubang hitam. Tim astronom mengamati bagaimana materi dari bintang pendamping di sistem biner ini tersedot ke dalam lubang hitam, membentuk cakram akresi yang sangat panas dan menghasilkan sinar X yang bisa kita deteksi. Event Horizon Telescope, gambar pertama lubang hitam. Pada tahun 2019, dunia tercengang ketika para ilmuwan Event Horizon Telescope, EHT, merilis gambar pertama lubang hitam yang pernah ada. Lubang hitam ini berada di pusat galaksi M87, sekitar 55 juta tahun cahaya dari kita. Gambar ini memperlihatkan cincin cahaya yang mengelilingi bayangan gelap. Bayangan itu adalah silhouette dari Event Horizon lubang hitam. Ini adalah bukti visual nyata bahwa lubang hitam bukan cuma teori, tapi objek fisik dengan pengaruh gravitasi ekstrim yang nyata. Dampak lubang hitam pada lingkungannya. Lubang hitam, walaupun tak kasat mata, memiliki efek besar pada sekitarnya. Cakram akresi yang terbentuk dari materi yang disedot sangat panas dan dapat menghasilkan semburan partikel dan energi dalam bentuk jet relativistik yang melesat keluar dengan kecepatan hampir cahaya. Jet ini bisa memengaruhi pembentukan bintang baru dan evolusi galaksi secara keseluruhan. Jadi, lubang hitam bukan cuma penghisap tapi juga penggerak proses besar di kosmos. Lubang hitam supermasif, Raja Galaksi. Selain lubang hitam stelar yang berasal dari runtuhnya bintang, ada juga lubang hitam supermasif yang berada di pusat hampir semua galaksi besar, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam supermasif ini masanya bisa jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Mereka memegang peranan penting dalam struktur dan dinamika galaksi. Pengamatan terbaru dan masa depan. Para ilmuwan terus memantau gelombang gravitasi, riak di ruang waktu yang terjadi saat dua lubang hitam bertabrakan. Deteksi gelombang gravitasi pertama pada 2015 oleh LIGO membuka era baru astronomi, memungkinkan kita mendengar bisikan lubang hitam dari sudut alam semesta yang sebelumnya tidak terjangkau. Kedepan, teknologi yang semakin maju akan membawa kita lebih dekat untuk memahami bagaimana lubang hitam berbicara dan berinteraksi dengan lingkungan mereka.